Sampai-sampai ada juga yang beranggapan kalau adanya campur tangan dari alien dalam pemindahan patung-patung ini. Hai, welcome back to my YouTube channel, dan thank you buat kalian yang sudah klik video ini. Nah, kali ini aku akan membahas sebuah pulau yang sangat terisolasi dan juga menyimpan banyak misteri, dan ternyata juga masih belum bisa dipecahkan sampai saat ini. Ya, sesuai dengan yang kalian baca, yaitu Pulau Paskah, atau yang juga bisa disebut Easter Island, yang mana ternyata juga pulau ini masuk dalam daftar situs warisan dunia UNESCO. Nah, kira-kira apa aja misteri dari pulau ini yang justru itu tuh menjadi daya tariknya, misterinya yang banyak itu. Nah, biasanya kalau pulau-pulau yang lain tuh yang menarik orang itu kan karena keindahan alamnya. Nah, ini karena misterinya. Nah, biar kalian nggak pada penasaran juga, let's get started. Oke, untuk yang pertama yaitu mengenai asal mula dari pulau ini. Jadi pulau yang terletak di Chili di sebelah selatan dari Samudra Pasifik ini ditemukan memang bertepatan pada hari Paskah pada tahun 1722. Ya, makanya pulau ini diberi nama Pulau Paskah karena ditemukannya benar bertepatan sama hari Paskah. Dan waktu itu juga diketahui kalau penduduk ini sempat berjumlah cuma 111 orang aja karena ada wabah penyakit tuh yang hampir memusnahkan seluruh penduduknya. Tapi ya untungnya semakin berjalannya hari, bulan, tahun, makin lama jumlah penduduk di sini juga makin berkembang, bertambah terus ya. Dan next yang menjadi daya tarik paling dominan dari pulau ini, yaitu keberadaan patung. Iya, tahu patung, tapi bukan patung sembarangan. Jadi nggak semua pulau yang ada patungnya itu jadi daya tarik, nggak kayak begitu. Tapi ini emang patungnya tuh kayak agak misterius gitu, berukuran raksasa yang disebut dengan patung Moai. Nah, jadi patung ini berbentuk manusia nih, tapi agak aneh ya, bukan kayak manusia zaman sekarang, mungkin karena keterbatasan dari alat-alat dulu juga gitu ya. Jadi bentuk manusia ini masih agak kaku, terbuat dari batu monolit yang mana diukir langsung oleh penduduk lokal asli pulau ini, yaitu suku Rapa Nui. Nah, Rapa Nui ini sebenarnya sebutan dari pulau ini dari zaman dulu, yang dibilang-bilang juga merupakan manusia pertama yang menginjakan kaki di pulau ini, yaitu sekitar tahun 700 sampai 800 Masehi. Dan ukuran dari patung-patung di sini juga nggak yang seragam gitu ya, nggak yang sama semua. Ya bener aja, dulu belum ada cetakan, mohon maaf. Jadi ukuran yang satu dengan yang lainnya itu berbeda, dan diketahui yang paling gede nih ya, patung ini memiliki berat sampai 86 ton dan tingginya tuh bisa mencapai 10 meter. Waduh, ton. Udah tinggi, gede, berat lagi kan. Luar biasa sih zaman dulu. Nah, tapi kalau emang orang-orang yang kesana ngelihat patung ini tuh kayak kecil karena yang terlihat cuma bagian kepalanya aja. Makanya banyak orang yang beranggapan kalau itu bukan patung manusia, tapi patung kepala aja. Tapi sebenarnya setelah dilakukan beberapa kali penelitian, ternyata patung ini full badan nih, dari ujung kaki sampai ujung kebalik, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Jadi bener-bener badan manusia gitu bentuknya. Tapi ya karena termakan usia juga. Bayangin aja 700 sampai 800 Masehi, sekarang 2022. Itu pasti udah tertimbun tanah, makanya terlihat hanya bagian kepala aja, sedangkan dari leher ke bawah itu udah tertimbun. Dan diperkirakan juga di pulau ini ada lebih dari 1000 patung Moai, yang diperkirakan kalau patung-patung ini dibuat bukannya tanpa tujuan, tetapi untuk menghormati para leluhur mereka. Dan untuk misteri yang selanjutnya, yang ketiga, masih dari patung Moai juga, yaitu ditemukan bahwa kalau patung-patung ini dipahat di sebuah tambang batu nih di pulau ini zaman dulu ya. Tapi ya entah kenapa tiba-tiba tambang ini ditinggalkan begitu saja. Hal ini dilihat dari banyaknya patung-patung yang belum selesai, ada yang setengah jadi, seperempat jadi. Ya dipikir aja kalau emang mereka ada rencana untuk meninggalkan tambang ini, paling enggak diselesain dulu gitu lah ya. Nah, ini baru setengah jadi udah pada ditinggal tanpa penyebab yang jelas, yang masih gak diketahui sampai saat ini. Pokoknya mereka seolah-olah buru-buru pergi gitu. Jadi ditinggalkan aja semuanya berantakan di sana. Jadi kan agak serem ya patung-patung yang gak jadi begitu. Ada yang kepalanya aja, atau mungkin kepalanya nggak ada. Agak serem kan ya. Ditambah lagi adanya penemuan nih beberapa patung yang berjejer rapi di pinggir pantai. Nah, kalian pikir aja gimana caranya zaman dulu mindahin patung segede dan seberat ini dari tempat tambang, dari tempat memahat ke pinggir pantai. Apalagi pulau ini pulau yang terisolasi gitu kan ya. Jadi nggak mungkin dia dapat alat-alat yang canggih gitu untuk mindahin sebuah patung. Zaman dulu teknologi nggak secanggih sekarang. Gimana? Yang jelas ini patung lebih berat dari beban hidup.
Dan gak cuma di pinggir pantai ya, ada beberapa patung juga yang tersebar nih di pulau ini, yang seolah-olah menjaga dan mengawasi pulau ini dan juga melindungi para penduduk. Nah, dari keanehan yang mana patung seberat ini bisa berada di pinggir pantai, memunculkanlah banyak teori yang dikaitkan dengan hal-hal mistis. Mulai dari banyak orang yang beranggapan kalau patung ini konon bisa berjalan sendiri, sampai-sampai ada juga yang beranggapan kalau adanya campur tangan dari alien dalam pemindahan patung-patung ini. Nah, walaupun banyak desas-desus mengenai hal-hal mistis nih yang beredar gitu kan ya, entah patung ini ada rohnya jadi bisa pindah sendiri, tapi para peneliti kan nggak diem gitu aja, baru ada yang beranggapan, baru muncul-muncul teori kayak gitu, ya udah anggap aja begitu. Nggak kayak begitu. Jadi mereka juga berusaha nih melakukan penelitian sampai akhirnya mereka menemukan satu cara, yaitu dimana patung ini gede gitu kan ya, dan juga berat, yang memungkinkan mereka memindahkan, orang-orang zaman dulu memindahkan patung ini dari pertambangan menuju pinggir pantai dengan cara digulingkan. Jadi kayak digelindingin gitu pakai tali juga tuh. Nah, mereka melakukanlah percobaan. Oke, patung ini emang berhasil berpindah sih ya. Yang mana pernah juga dilakukan pemindahan patung ini yang secara tegak gitu masih berdiri, berpindah sih, tapi nyatanya nggak semulus itu. Karena patung ini bagian bawah itu ternyata agak terkikis kalau mereka pindah dengan cara seperti itu. Nah, jadi ini kayak antara iya atau enggak nih metode ini yang dipakai gitu kan ya. Dan dalam proses penelitian ini juga ada orang sana juga yang ngomong kayak nyeletuk gitu, udah itu mindahinnya nggak pakai metode-metode aneh-aneh, dia juga bisa jalan sendiri kok, kayak gitu. Yang makin buat mikir, waduh ini patung jalan sendiri, kalau malam-malam ini dilihat ngeri. Dan misteri yang terakhir yaitu ada juga penemuan dari tulisan-tulisan misterius di pulau ini, yang mana sampai sekarang pun ya belum ada yang bisa mengidentifikasi jenis tulisan apa itu dan juga tulisan apa, artinya apa gitu loh. Serta ekosistem di pulau ini yang juga hampir hancur tanpa penyebab yang jelas. So guys, itu deh sekilas mengenai misteri-misteri yang menyelimuti Pulau Paskah, yang mana sebenarnya masih ada banyak banget versi mengenai misteri patung-patung, khususnya ya patung Moa yang ada di pulau ini. Ada yang bilang kalau itu adalah perwujudan dari roh yang pernah dilihat oleh orang yang tinggal di sini. Oke, terus dipahat. Gimana nih menurut kalian, khususnya bagi pemindahan patung ini? Apa kalian percaya bahwa itu adalah campur tangan dari alien? Atau patung itu bisa berjalan sendiri? Atau patung itu justru sesuai dengan penelitian ilmiah itu ditarik begitu ya? Gimana menurut kalian? Kalian bisa komen di bawah. Kalau kalian mau menambahkan juga silahkan. Sorry banget kalau misalnya aku ada kekeliruan. Dan sekian dulu video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, komen, dan juga aktifkan lonceng kalian agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku. And see you on the next video. Bye!